Iya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi udah makan ya? Udah. Istirahat tadi ya? Iya. Oke, tadi jam pelajaran apa? Habis PAI tadi, Bu. Oke, PAI ya. Oke, aman belajarnya? Aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Oke, Friska tahu kenapa ibu panggil Friska namanya ibu? Belum tahu ya. Oke, jadi begini Friska, kita ini di sini sengaja panggil Friska karena ibu lihat beberapa hari ini Friska itu seperti terlihat lebih murung gitu kan, diam, seperti ada masalah gitu kan. Nah, ibu ingin ngobrol-ngobrol aja sama Friska biar bisa nanti siapa tahu ada yang mau disampaikan sama ibu, curhatin sama ibu gitu. Tapi Friska sebenarnya sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum ya? Berarti baru pertama. Udah, kalau gitu ibu jelaskan dulu konseling itu apa. Jadi apa biar nanti Friska tuh tahu gitu kan tujuannya apa nih kita di sini kita. Jadi Friska, tujuan kita hari ini melaksanakan konseling itu untuk bersama-sama mengentaskan, mencari solusi permasalahan yang dialami oleh Friska, yang mana nanti ibu bisa bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nanti kita cari penyelesaian secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam konseling ini juga kita itu sangat memegang yang namanya asas. Ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, kalau asas kerahasiaan itu dimana Friska ini kesini itu jangan sampai berpikiran kalau nanti ibu akan menyampaikan ke yang lain gitu kan, atau nanti Friska berpikir ibu Ayu nanti ember nih gitu kan, nanti cerita-cerita ke yang lain gitu kan. Nah, Friska nggak usah khawatirin itu karena di sini BK itu sangat memegang erat yang namanya asas kerahasiaan. Jadi hanya antara kita saja yang tahu. Jadi selepas dari ruangan ini tidak akan kita bicarakan lagi gitu kan. Hanya antara Friska dengan Bu Ayu. Nah, paham ya untuk asas kesukarelaan, kerahasiaan ya. Nah, sekarang kesukarelaan. Kalau kesukarelaan itu di mana Friska itu lebih secara terbuka, sukarela untuk melakukan kegiatan ini. Nah, jadi tidak ada paksaan. Jadi Friska sekarang siap ya, bersedia. Jadi tanpa ada paksaan ya nih ya. Nah, jadi kita santai aja. Kita ngobrol santai aja gitu kan. Nanti biar sama-sama Friskanya nyaman, Bu Ayu juga nyaman. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, paham. Kalau gitu Friska bisa Friska mungkin kita bisa awali pembicaraan kita mungkin dari masalah-masalah yang mungkin Friska alami, siapa tahu bisa ibu bantu gitu. Kalau dari permasalahan yang saya hadapi sekarang tuh keluarga, mama papa itu lebih ke cuek. Sibuk sih cuman papa yang sibuk ya. Kalau mama nggak sibuk, cuman cuek aja sih ke anak. Kalau kadang mama itu lebih suka untuk kayak kamu tuh harus bisa kerja ini, kamu tuh harus bisa kerjain rumah, bersihin rumah gitu. Kalau misalnya kamu bisa tuh kamu nanti mau jadi apa gitu. Jadi kalau iya. Apa ibu tahu yang dirasain sama Friska ya? Mama itu lebih suka. Mungkin sifat mama itu emang orangnya tegas, keras gitu ya. Cuman kadang penyampaian aja mungkin ke anak yang kurang tepat, atau Friska aja yang kurang menerima cara penyampaian mama. Jadi Friska merasa sedih ya. Sedih, Bu tahu sekali apa yang dirasakan Friska. Juga pernah berada di posisi Friska gitu kan. Jadi mama tuh memang sering marah gitu sama Friska gitu. Memang ada kata-kata yang mungkin sangat menyakitkan bagi Friska. Mungkin ada salah satu kata yang mungkin masih sampai saat ini Friska masih terbayang kata-kata itu, masih terasakan sakitnya, masih itu mungkin nggak apa-apa, cerita aja sama ibu. Gimana tuh? Waktu itu mama marah karena akhir-akhir ini kan udah sekolah tatap muka. Jadi mungkin kerja yang di rumah tuh kadang kurang bantu Friska karena sibuk
juga ada kegiatan-kegiatan kan. Iya. Jadi kadang kalau pulang sekolah tuh udah capek juga, jadi kayak main handphone aja gitu. Terus mama marah, kamu tuh seharusnya kerja bantu mama, jangan mama aja semuanya gitu. Kalau nggak sih kamu nggak usah aja hidup. Sampai ada kata-kata seperti itu. Oke, sepertinya Friska sangat sedih ya dengan kejadian itu gitu kan. Ya, tapi pernah coba untuk menyampaikan sama mama kalau di sekolah itu memang banyak kegiatan gitu kan. Udah, cuman kayak bilang kan latihan di rumah kan ada karena anak asuh. Ada kan di sekolah tuh banyak kegiatan, tugas juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa bantu, itu lagi capek gitu. Jadi mama tuh bilang ya kamu tuh harus bisa bagi waktu, jangan HP aja terus gitu. Nah, apa yang disampaikan mama? Apa reaksinya mama? Itu bilang ya harus bisa bagi waktu gitu, jangan terlena aja sama HP gitu. Tetap menyalahkan gitu ya. Oke, tapi sebenarnya nggak sering main handphone kan ya? Enggak juga. Tapi handphone itu kan karena untuk daring aja mungkin ya kemarin ya. Oke, mungkin memang mamahnya Friska mungkin suasana hatinya lagi nggak baik atau bagaimana mungkin, sehingga mungkin apa sedang nggak enak badannya atau lagi capek sekali gitu kan. Mungkin sebenarnya antara Friska dengan mamanya Friska itu sama-sama lelah gitu kan. Mungkin mamanya Friska itu kan memang capek, Friska juga capek sekolah gitu kan. Nah, mungkin penyampaian mama gitu kan jadinya tidak terkontrol, akhirnya Friska sakit hati gitu kan. Tapi sampai sekarang masih baik-baik aja atau gimana? Belum baik aja. Cuma kadang kayak marah itu semalam, besok pagi itu udah baik lagi, kayak kondisi biasa, kayak orang tua anak aja gitu. Jadi selalu nggak tiap hari dan berterus-terusan ada perseteruan. Tapi sangat mengganggu Friska ya kejadian ini. Iya. Jadi kayak kata-kata yang dilontarkan tuh kadang keingat dan kadang kepikiran gitu. Ada lagi kata-kata apa lagi mungkin pas kejadian apa gitu Friska kena marah lagi gitu? Paling kayak kata-kata yang kurang enak didengar, kayak kata-kata kasar gitu. Itu aja sih, Bu. Kata kasar itu ya. Oke, sudah pernah coba komunikasikan sama mama? Enggak sih. Belum. Iya, lebih kayak ya udahlah berarti memang Friska aja yang belum bisa ngatur jadwal atau bantu mama dengan maksimal. Jadi kayak lebih coba mengambil juga, mungkin mama dari pagi sampai malam ngurusin itu kan udah capek, mungkin lelah gitu kan. Oke, berarti nanti Friska itu harus coba lebih lapang dada lagi, lebih legowo lagi. Mungkin memang pada saat itu mamanya Friska mungkin sedang sangat capek, lelah gitu kan, sehingga udah nggak terkontrol lagi, jadi mungkin bisa marah gitu kan. Oke, mungkin tapi Friska bisa coba untuk komunikasikan sama mamanya Friska. Tapi papanya Friska gimana? Seperti itu juga? Enggak, papa orangnya cuek, lebih kayak nanya tuh kayak satu sekolahnya gimana gitu. Soalnya papa lebih sering keluar kota gitu. Kadang kalau pulang pun kayak udah malam gitu. Jadi jarang komunikasi. Bekerja papa ya. Jadi banyak sebenarnya waktunya berarti habis lebih banyak sama mama. Iya. Sama mama. Oke, kakak sibuk kerja juga, ada yang kerja. Berarti sekarang di rumah sama siapa? Sama mama aja? Mama sama kakak ada satu. Oke, berarti mungkin mamanya Friska belum tahu aja kalau memang kegiatan Friska mungkin kan banyak, karena memang sekarang ini sekolah-sekolah sekarang ini kan banyak sekali siswa dituntut untuk ini itu. Yang jelas sudah terbebani dengan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kegiatan di luar sekolah gitu kan. Ditambah nanti di rumah gitu kan, akhirnya pekerjaan-pekerjaan rumah terbengkalai gitu, dibilang sampai apa tadi? Nggak usah hidup aja ya. Kita tentu sedih banget ya dengan kata-kata itu. Iya Friska? Iya. Iya. Oke, Ibu tahu sekali apa yang dirasakan Friska, karena kadang begini Friska,
itu ibu sendiri ketika memang ada orang tua ibu bicara seperti itu tentu sangat bisa mengganggu ya, kepikiran kok bisa sih mama kok bilang seperti itu, perasaan udah coba untuk memberikan yang terbaik tapi kok masih salah jadi nyata. Tapi mungkin sebenarnya itu apa yang disampaikan itu terkadang mama kita itu nggak sengaja, itu kadang mereka tuh kelabasan aja, tapi ibu yakin setelah menyampaikan itu pasti mamanya Friska itu ada rasa menyesal. Nggak sadar itu kan seperti dia itu spontan aja karena lagi emosi, mungkin memang mamahnya Friska itu masih banyak kerjaan atau capek gitu kan sehingga nggak terkontrol lagi gitu. Nah berarti Friska harus bisa paham kalau misalnya memang karakternya mama lagi capek bisa seperti itu, karena gini kita sebenarnya kalau kita mau ngasih tahu atau mencoba untuk memberikan pemahaman ke mama, kadang yang ditakutkan itu kita terlihat seperti menggurui, kadang takutnya seperti itu. Tapi ketika kita diam aja dan terus-terusan seperti ini, nggak enak juga di kita. Nah berarti di sini mungkin Friska coba bisa melakukan pendekatan itu, sering menghabiskan waktu yang banyak dengan mamanya Friska, mungkin bisa juga seperti itu Friska. Atau Friska ini pernah nggak sama mama kemana gitu jalan-jalan berdua aja gitu, karena itu bisa jadi salah satu cara untuk lebih dekat lagi gitu. Atau bisa nanti sambil ngobrol-ngobrol ceritakan, Ma tadi Friska di sekolah ini ada kegiatan ini, kegiatan perundungan lah, kegiatan ini, kegiatan itu, lomba puisi, lomba apa itu kan, harus fokus belajar itu kan biar lebih mengerti mamanya Friska gitu kan. Tapi belum pernah ya coba dikomunikasikan itu? Belum. Tapi kalau untuk belajar gimana? Ada masalah nggak di belajarnya? Belajar sih paling misal kadang kepikiran ya, misalnya kayak kedepannya itu bisa sukses enggak gitu. Kayak orang tua juga naruh harapan besar karena anak terakhir setidaknya bisalah lebih dari kakak gitu. Karena kalau misalnya kakak udah sukses pas adiknya berantakan ya jadi beban pikiran juga lah jadi Friska sekarang tuh kayak memforsir diri biar gimana kedepannya tuh sukses. Oke, namanya Friska sibuk apa gitu selain di rumah? Mungkin ada kerjaan lain gitu? Nggak ada, sendiri. Kalau papanya Friska kerja. Keluar kota kerjanya? Kadang-kadang kalau lagi ada kelas luar kota, papa dosen. Oh, papa dosen, sibuk ya berarti. Oke, berarti memang banyak lah habiskan waktu dengan mama sebenarnya ya. Waktu untuk di rumah daripada ketemu dengan papa, lebih baik ketemu sama mama. Ya mungkin itu lah, mungkin bisa jadi mamanya Friska itu merasa sepi kan, Friska sama mama kan. Friska sibuk di sekolah aja, mama beres-beres rumah jadi sendirian gitu kan. Jadi mungkin harus ini sebenarnya seperti miskomunikasi aja gitu, antara Friska dengan mama gitu kan. Nah mungkin di sini Friska harus lebih nyalakan dada. Namanya orang tua mau seberapa mereka kayak gimana sama kita, mereka tetap orang tua yang memang harus kita hormati gitu. Karena kadang ketika orang tua lagi seperti itu, mama lagi marah, bisa jadi besok dia jadi malaikat yang sangat baik gitu dan nggak marah lagi. Kadang mereka hanya marah sesaat aja gitu kan, karena dari pengalaman ibu juga kan ada mamanya ibu galaknya luar biasa ya, suka marah-marahnya luar biasa. Mungkin itu dikarenakan mungkin sibuk udah bekerja, setelah itu namanya Bu Ayu tuh ya beres-beres juga kan, beres-beres rumah juga, jadi sepertinya tuh terus mantu udah pada jauh juga, jadi kayak dia sendirian, capek sendiri kerja, ngurus anak, ngurus suami gitu kan, sehingga mungkin emosionalnya lebih nggak stabil, lebih suka marah-marah, ngomongnya kasar gitu ya. Pada saat waktu diri ibu nggak nerima, ibu nangis
Ibu menangis, benar-benar nangis. Kenapa nih kok bisa dimarahin seperti ini? Kayak ibu merasa seperti anak yang nggak berharga saat itu. Sepertinya kok bisa nyusahin orang tua aja. Pikiran ibu ke sana. Tapi setelah ibu pikirin lagi, oh sebenarnya nggak seperti ini. Ini sebenarnya mungkin hanya karena faktor ada faktor-faktor lain yang bikin mama kita bicara seperti itu, gitu kan. Itu sebenarnya mereka sayang sama kita. Apalagi mamanya Friska. Ibu yakin sayang sekali sama Friska. Kita sayang sama mama? Sayang. Coba kalau ada mama Friska, atau mau Friska sama kamu sama mama Friska? Mungkin buat mama Hmm. lebih banyak yang mau buat mama. Hmm. Terus kalau nyampein ke anak Iya. tuh di aja. Iya. Yang kuat ya. Friska bisa nanti bilang seperti itu ke mama, pelan-pelan perbaiki lagi komunikasi dengan mama gitu kan. Karena sebenarnya kalau kayak gini terus itu kan kasihan, Friskanya kasihan, mamanya Friska kasihan. Mungkin di hari Minggu Friska mungkin bisa nanti bantuin mama gitu kan. Friska kan nggak ada jam sekolah, coba bantuin mama, terus coba untuk bantuin masak atau beres-beres rumah gitu kan. Habiskan waktu untuk berdua. Mungkin dengan gitu terus tunjukin habis udah selesai, bilang sama mama, ma Friska itu di sekolah ada kegiatan ini, kegiatan itu, maaf ya ma kalau selama ini Friska sibuk dengan sekolah, lupa bantu mama di rumah. Tapi Friska nggak mau mama ngomongnya kayak gitu loh, mobil komunikasikan aja, nggak apa-apa, tapi tetap dengan tata cara yang sopan, tetap dengan menghargai beliau sebagai orang tua gitu kan. Ya, sayang kan Friska ya sama mama. Apalagi kalau membayangkan mama kita sakit atau Friska sakit, pasti orang tua sedih dan Friska juga sedih. Lagi namanya orang tua nak, kalau selagi masih ada, sebenarnya kita harus jangan sampai ada penyesalan. Kadang banyak sekali anak-anak yang lain gitu kan, menganggap orang tuanya jahat, orang tuanya nggak sayang sama kita, terus jadi masa bodoh sama orang tua, nggak pernah tahu kabarnya orang tua gitu kan. Nggak taunya pada saat satu kejadian ada permasalahan dan ternyata itu jadi ternyata itu terakhir mereka berkomunikasi. Bayangkan saja ketika kita tahu-tahu Friska pulang sekolah, namanya Friska yang tadinya tadi pagi sudah dilihat sehat, ini ternyata sekarang udah nggak bisa kita lihat lagi, atau sudah kita kan tidak tahu apa yang bisa sudah terjadi dengan manusia. Pokoknya itu, selagi masih ada jangan sampai kita sia-siakan. Kalau mungkin mama lagi seperti itu, kita ngerti aja, oke, mama lagi marah sama Friska, mama Friska salah, berarti ini harus lebih lebih bisa menyeimbangkan. Mungkin harus bisa atur waktu lagi biar belajarnya terlaksana dengan baik, di rumah pekerjaannya juga terlaksana dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oke, jangan sedih lagi. Oke, terus apalagi yang sekarang dirasakan oleh Friska? Mungkin mama papa tuh kurang ngasih waktu buat keluarga. Kadang buat untuk jemput Alfar aja itu selalu dari SD itu kakak yang gitu. Cuman walaupun mama tuh nggak mau ngambilin, kadang cuma mama tuh selalu nuntut nilai kamu tuh harus bagus gitu, jangan di bawah ranking 3, jangan di bawah 10 besar gitu. Padahal untuk jemput Alfar tuh mama tuh nggak mau gitu. Padahal kan yang dibutuhkan, yang bakal tahu tentang nilai-nilai itu kan orang tua gitu, nggak kakak tuh kan beda lagi. Jadi yang ngambil apa selama ini kakak? Ya kadang-kadang ini sih, misal kalau udah nggak bisa banget kakak, baru kadang kakak Jadi Friska merasa kalau mama sama papanya Friska kurang perhatian sama Friska, kurang meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Padahal Friskanya
ingin sekali merasakan itu gitu kan, ingin sekali rasa sayangnya mama sama papanya Rizka itu ditunjukkan sedikit untuk Rizka gitu ya Rizka. Iya. Ya, Ibu ngerti banget nih apa yang dirasakan oleh Rizka, tapi Rizka mungkin memang mamanya Rizka memang sibuk gitu kan, atau mungkin papanya Rizka memang ada benar-benar pekerjaan yang nggak bisa diselesaikan, apalagi dosen sibuk kan, mungkin harus dari pagi sampai sore sampai malam harus ada di kampus gitu kan. Ya mungkin Rizka bisa nanti coba untuk berkomunikasi, bilang dengan kakaknya Rizka, mungkin nggak apa-apa curhat sama kakak. Rizka nggak boleh pendam-pendam ini sendiri. Sudah pernah mencoba untuk cerita sama teman? Udah, sama teman. Baru akhir-akhir ini juga beraniin diri buat cerita. Sama kakak juga. Apa respon kakak? Kadang kakak bilang, udah kamu ikutin aja mama tuh kayak gimana gitu. Mama tuh orangnya kayak gitu, ya udah kerjain apa yang mama tuh suruh, karena mama tuh orangnya kan emang keras. Jadi taati aja apa yang mama tuh bilang gitu. Kamu banyak sabar aja. Itu kata kakak. Ya, benar itu apa yang disampaikan kakak Rizka. Kayak Rizka tuh harus dia paham aja, mungkin memang karakter orang itu kan nggak bisa dirubah Rizka, susah gitu kan, kalau bisa itu susah dan butuh waktu yang lama. Jadi mungkin kita harus lebih bisa memahami, lebih paham karakter papa kita seperti apa, mama Rizka seperti apa gitu kan. Kalau mama lagi keras, Rizkanya berarti jangan ngejawab atau jangan apa, diam aja atau bilang iya mah Rizka salah, maaf mah Rizka pulang telat, pokoknya tetap hormatin mereka gitu kan. Dan kalau memang ini jadi masalah banget bagi Rizka gitu kan, Rizka bisa bilang sama mama gak apa-apa, tapi saat kondisi yang tepat, momennya yang pas gitu kan, sampaikanlah apa yang disampaikan Rizka, karena namanya keluarga kan tetap keluarga, jangan sampai nanti jadi miskomunikasi gitu kan. Nanti Rizka bisa bilang, mah kali-kali lama mamanya jemput rapot sama Rizka, atau tengoklah Rizka sampai di mana belajarnya, nilai-nilai Rizka seperti apa. Rizka juga ingin diperlakukan seperti itu, seperti anak-anak yang lain gitu. Karena itu kan mamanya Rizka gitu kan, tapi Rizka sendiri yang harus bisa menyampaikan itu sama mama, tapi tetap dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaan mama gitu. Oke, apalagi Rizka, apalagi yang jadi masalah Rizka sekarang? Itu mungkin sendiri. Masalah itu ya mamanya Rizka itu. Tapi mamanya Rizka itu, Rizka anak keberapa? Anak terakhir, anak kelima dari 5 ke 5 bersaudara. Kakak udah pada kerja, cuman belum ada yang lepas atau nikah. Oh belum ada. Oke Rizka, misalnya ada papanya Rizka juga nih, tadi kan ada mama, sekarang ada papanya Rizka, apa yang mau Rizka sampaikan ke papa? Mungkin buat papa lebih banyak nanya ke anak, lebih banyak luangin waktu, terus tanya gimana perkembangannya. Iya. Karena kan gimana pun anak juga pasti mau perhatian dari orang tua. Terus ada lagi? Sampaikan aja. Apa-apa. Rizka itu orang yang Rizka itu anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang baik. Rizka memikirkan ini berarti Rizka merasa Rizka itu sebenarnya Rizka ini karena terlalu sayang sama papanya Rizka, sehingga Rizka membutuhkan peran yang besar orang tua Rizka itu untuk ke Rizka, biar Rizka nggak merasa sendiri gitu kan. Rizka ngerasa sepi ya di rumah. Soalnya kakak kan kadang kerja, Iya. kadang pulang udah sore. Iya. Sekarang juga kerja di luar kota, pulangnya mungkin sekali 2 bulan atau apa gitu. Jadi di rumah tuh ya kayak sendirian aja. Kalau buat weekend juga jarang banget gitu buat libur gitu. Berarti bisa libur di rumah? Iya, di rumah aja. Di rumah aja. Oke,
kakaknya Friska udah pada nikah semua? Belum ada yang nikah, belum ada kerja. Sudah pada kerja. Mengajar di mana kakaknya Friska? Di Politeknik. Berarti memang sibuk ya kakaknya Friska. Jadi Friska harus lebih paham, lebih bisa legowo kalau misalnya apa namanya udah bagus ya, yang kuat Friska. Karena gini Friska, kadang Friska itu harus bisa apa ya, punya hati yang lebih sabar, lebih bisa menerima, karena tetap Friska harus sadar dan mengerti bahwa apa yang dilakukan orang tua Friska itu sebenarnya baik. Karena apa? Papanya Friska sibuk bekerja misalnya, itu tentu nanti untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa menafkahi Friska dengan keluarga. Untuk Friska nggak mau kalau misalnya nanti Friska nggak lanjut sekolah kan karena nggak punya uang atau gimana. Intinya kan sebenarnya papanya Friska itu biar Friska bisa tetap sekolah terus, sekolah sampai tinggi, bisa lebih, bahkan bisa lebih sukses dari papanya Friska, dosen, bisa jadi profesor atau apa gitu kan. Mungkin karena punya harapan yang besar bagi Friska, anak terakhir kan, kemudian anak perempuan. Nah, makanya mungkin papanya Friska itu sibuk giat bekerja untuk bisa menafkahi anak-anaknya, anak istrinya gitu kan. Dan sebagai seorang mama juga, mungkin mamanya Friska itu bukan hanya punya kesibukan lain, mungkin ada suatu hal yang memang dilakukan mamanya Friska yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan Friska dengan baik, itu kata-kata ataupun perbuatan gitu kan. Itu memang mama Friska fokus sekali untuk mengurus anak-anaknya di rumah, bagaimana anaknya bisa makan semua, masak, pekerjaan beres, bisa tempat tinggal di rumah yang bersih, nyaman gitu kan. Nah, mungkin mamanya Friska juga ingin merasakan kedekatan juga dengan Friska, makanya Friska mungkin lama-lama di sekolah, mungkin mamanya Friska marah, biar pengennya Friska itu tahu sebenarnya mamanya Friska itu kangen sama Friska, pengen bareng-bareng di rumah sama Friska, sambil mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Nah, jadi intinya ya dikomunikasikan lagi sama mama ya, dan lebih sabar, lebih kuat, dan jangan sampai ini berimbas ke sekolah Friska. Friska anak yang pandai, anak yang pintar, tetap fokus belajarnya Friska ya. Oke, sampai sini Friska lebih tenang lagi atau masih ada yang mengganjal Friska? Nggak apa-apa, Udah lega. udah sedikit lega ya. Udah, sudah tenang sekarang? Sudah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan lagi? Nggak ada Friska. Ya, jadi Friska sekarang udah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, biar lebih jadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh lagi. Karena Friska mungkin kalau misalnya merasa kesepian, Friska bisa habiskan waktu untuk ketemu sama teman-teman, belajar bareng sama teman-teman di rumah, biar rame di rumah atau gimana gitu kan. Sekarang atau bisa jadi pergi kemana sama teman-teman, belajar kelompok di mana, atau banyakin kegiatan apa, tapi tetap jangan lupa dengan tugas-tugas Friska di rumah, tetap bisa seimbangkan gitu. Karena orang rumah juga intinya mengharapkan peran dari Friska sebagai anak bungsu ya, terakhir gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi Friska udah tahu apa yang harus dilakukan. Udah. Oke, apa aja tuh Nak? Karena mama tuh lebih banyak menuntut kamu itu untuk mandiri kan ya. Makanya mama sering negasin kamu harus bisa masak, kamu harus bisa itu. Jadi hal yang Friska lakukan ya itu bisa bagi waktu, kayak kalau hal-hal yang perlu dikerjakan yang udah memang tugas Friska di rumah ya Friska kerjakan. Terus jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri. Terus kalau untuk papa mungkin lebih ngertiin papa kan, karena juga papa seperti ibu bilang tadi kan sibuk ya, untuk kembali lagi ke apa yang papa lakuin itu untuk Friska sendiri juga. Jadi ya lebih banyak memahami, mengerti, dan sabar lah sama keadaan orang tua gitu. Dimana orang tua terhadap kita itu kita juga harus ngerti. Itu kan nggak mungkin orang tua aja yang ngertiin kita. Nanti
Friska, bagus sekali. Friska ini udah tahu apa yang dilakukan dan udah perasaannya lebih tenang lagi. Nanti sepulang sekolah ketika ada mamah di depan Friska, langsung peluk mama. Bilang, "Ma, Friska sayang sekali sama mama." Bilang seperti itu. Ibu yakin mama Friska akan lebih dia sangat, kenapa ini anakku kok tiba-tiba seperti ini, nggak biasanya seperti ini. Jadi nanti ada sedikit perasaan bahwa memang berarti ada rasa ingin disayangnya Friska di situ gitu kan. Kalau memang mamanya Friska kurang menunjukkan itu, Friska mungkin yang harus lebih aktif lagi, lebih bisa menunjukkan itu juga. Jadi nanti mama Friska jadi sadar, oh iya berarti emang anak saya butuh sekali peran dan kasih sayang dari saya nggak boleh terlalu, nanti akan ada rasa sadar itu sendiri dari mama. Jadi tunjukkan aja kasih sayang Friska ke mama, berikan yang terbaik untuk mama. Bantu-bantu mama di rumah, kemudian mama minta apa ya diturutin gitu kan, minta bantu apa ya dilakuin, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, udah tenang sekarang? Udah, Bu. Jangan sampai ini mengganggu belajar Friska ya. Iya. Friska nggak boleh murung-murung lagi di kelas. Kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke Ibu Ayu juga boleh, mungkin ke guru lain juga boleh, atau ke teman, nggak apa-apa. Nah, Friska dekat dengan siapa nih di kelas? Di kelas dia lumayan dekat sama Azahra, sama teman-teman lain. Ya bisa itu nanti bisa mungkin sharing dengan teman-teman ya, biar kalau misalnya ini masih belum bisa plong, bisa lega sekali, setidaknya Friska sudah tahu apa yang harus bisa dilakukan saat ini ya, biar nggak sedih, biar nggak seperti ini lagi gitu. Oke Friska, tenang ya. Iya, udah. Oke, ini mau langsung lanjut ke belajar lagi ya? Iya, Bu. Oke, siap. Kalau gitu Friska terima kasih sekali Friska sudah hadir ke sini. Ibu harap Friska bisa jadi orang yang lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, dan berpikirlah bahwa memang apapun yang dilakukan orang tua kita, apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, meskipun kata-katanya mungkin kurang kita terima, tetaplah berpikir positif bahwa memang apa yang dilakukan mereka itu untuk kebaikan kita. Tidak ada di dunia yang namanya orang tua itu mengharapkan hal buruk terjadi pada anaknya. Gitu. Mungkin hanya saja cara dan penunjukan kasih sayang yang berbeda-beda. Ada yang orang tua cuek, ada yang enggak. Keluarga Ibu Ayu juga orangnya cuek-cuek. Ibu Ayu bekerja, Papa bekerja. Jadi udah kayak cuma ada adik sama Bu Ayu aja. Apalagi sekarang, tapi nggak pernah itu dijadikan hal kayak masalah yang gimana gitu. Lebih kepada saling mengerti, memang tujuannya untuk kebaikan kami semua, untuk bekerja untuk anak-anaknya. Kemudian sampai sekarang ini akhirnya Bu Ayu merantau, adik Bu Ayu juga sekolahnya jauh di Jogja, jadi sudah nggak apa-apa. Jadi ya memang karena terbiasa cuek, tapi tetap sadar ternyata cueknya itu sebenarnya cuek sayang gitu lah. Jadi hanya caranya aja yang berbeda-beda menunjukinya, seperti itu ya. Tetap kuat, tetap semangat, jangan patah semangat, tetap belajar yang baik, berikan yang terbaik untuk mama, banggakan mama, papa. Nah seperti itu ya, tetap jadi anak yang baik. Oke, nggak boleh murung-murung lagi ya Friska. Iya. Oke, baik Friska, terima kasih sekali waktunya. Friska boleh melanjutkan aktivitas belajarnya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Makasih ya.